Halo kawan-kawan, balik lagi sama aku Anissa Junaidi. Nah, kali ini Anissa pengen ngajak kawan-kawan melok belajar tentang tanaman hias di agrowisata, yaitu di Sungai Jawi. Nah, sebelum itu Anissa nak ngajak kawan-kawan jalan-jalan sekalian belajar bareng Anissa dan kawan-kawan. Anissa nak kenali kawan Anissa dulu nih. Nah, ini ada Andika. dan ini Devlon. Nah, kawan-kawan penasaran enggak apa be yang ada di sana? Kalau penasaran, yuk meloi kami. Yuk. Nah, itu nah tempatnya. Situ Bebe. Apa bae? Hewan. Ada apa? Pagi, Pak. Pagi. Pak, boleh nanya enggak? Dari mana ini? Dari Pulau Kampung, Pak. Oh iya, boleh. Kebetulan nama saya Anissa, Pak. Ini Andika. Oh, Andika, ganteng. Devlon, Pak. Oke. Pak, Gimana? yang punya agrowisata ini siapa ya, Pak? Kebetulan saya sendiri. Oh. Iya. Nama Gimana? Bapak siapa ya? Saya Hendy. Oh. Hendy doang. Oke. Pak, boleh enggak kami nanya-nanya? Oh, boleh. Tanaman herbal sama tanaman hias di sini. Iya, boleh. Sejarah tanaman hias sama tanaman herbal di sini apa, Bapak? Kita tahun 2020 mulai membuat tempat agrowisata ini ya fokus di tanaman herbal dengan tanaman obat, tanaman hias dan tanaman langka. Termasuk juga hewan-hewan langkanya. Ada ayam hutan seperti yang saya pegang, ini ayam beruang khas Sumatera, tapi ini F1-nya. Ada yang orinya ada di belakang lagi kokok. Terus di ujung itu ada burung sempidan khas Sumatera. Nanti kita lihat. Iya, Juga ada taman anggrek spesies Sumatera Selatan. Wah, banyak. Ada juga budidaya lele bioplok, dan di ujung nanti ada madu trigona, nanti kita panen sama-sama. Oke. Kita masukkan dulu ayamnya ya. Iya. Nah, kawan-kawan, jadi di sini bukan cuman ada tanaman hias, sama ada tanaman herbal baik, kawan-kawan. Ada hewan-hewan langka juga, banyak loh pokoknya ya. Sudah kayak Pak. Iya. Seperti yang ini kan kecombrang nih. Oh. Sudah jarang ditemukan kecombrang. Oh iya. Terus yang ini kacang saca inci. Oh. Baru Kacang tahu. saca inci ini kandungan minyaknya ikan salmon lewat. Oh iya. Karena dia mengandung 3 omega 3, 6 dengan 9. Makanya ini superfood yang dikembangkan di sini, mudah-mudahan bisa mencukupi kebutuhan nutrisi untuk Amin. anak stunting. Oh ke depan. iya. Ini harapan saya. Oke. Jarang ya ketemu yang kayak ini. Ya. Ini daunnya bisa disayur, daun mudanya, dan daunnya agak tua bisa dibuat teh. Oh. Teh herbal saca inci. Nah, ini yang namanya bunga telang. Bunga telang ini buat apa, Pak? Bunga telang ini juga ini kayak manfaat juga untuk dibuat teh. Ini bisa melancarkan peredaran darah, menurunkan demam, juga merelaksasi saraf-saraf yang tegang kalau kita kecapean ya. Iya. Kalau kita kurang istirahat, cukup minum ini, tidur kita jadi nyenyak. Oh, Iya. keren. Ini bunga telang. Ini sambiloto. Sambiloto untuk penderita diabetes. Dan ini percontohan perkebunan semai. Ada bawang merah dalam polybag tuh. Iya. Terus ada serai, ada kelor. Oh, kelor yang itu bisa nambah tinggi tuh, Pak? Ya, untuk pertumbuhan anak bagus, untuk kecerdasan bagus, termasuk superfood juga. Terus ada stroberinya. Bagus. Ya. Bisa, Pak, nanam stroberi di sini? Bisa. Oh. Banyak ya manfaatnya. Ya. Banyak nian di sini. Nah, ini cabai. Cabai ini kenapa kita tidak tanam di tanah? Ini kita tanam di polybag. Yang pertama bisa dipindah-pindahkan.
Yang Ya. kedua, kalau ada pengunjung datang pingin bawa, kita silakan bawa. Oh, bisa, Ya. Pak. Pengunjung. Nah, kawan-kawan, jadi di sini kawan-kawan bisa mengunjungi tempat Nah, kawan-kawan, jadi di Argo Wisata ini kita bisa berkunjung, kawan-kawan. Di sini banyak nih tanaman-tanaman langka, tanaman-tanaman herbal yang berguna untuk kita. Superfood juga ada. Ya, Pak. Ya, ada 2 Iya. macam superfood. Nah, Kelor dengan saca inci. nah, terus juga kawan-kawan, kalau misalnya kita kesini, kita bisa bawa cabenya tadi ya, Pak. Bisa bawa. Makanya kita Oleh-oleh, siapkan Pak. dalam polybag untuk Oh, oleh-oleh. oleh-oleh. Kalau kawan-kawan penasaran pengen jingok langsung, bisa loh kawan-kawan mampir ke sini, kan Pak? Iya. Nah, sebelah sini ada budidaya lele bioflok. Oh, itu beda atau tidak sama lele biasa, Pak? Lelenya sama, tapi sistem budidayanya yang beda. Apa yang bedanya? Apanya yang beda, Pak? Kalau bioflok dia yang pertama menggunakan kolam terpal, Hah? terus yang kedua dia lebih menggunakan mikroba di dalamnya. Mikroba itu apa, Pak? Mikroba ini sejenis jasa dernik, Hah? makhluk hidup kecil yang bisa mengurai kembali sisa makanan atau fesis yang ada di dalam sehingga air tidak berbau. Yang kedua, kotoran bisa kembali jadi pakan untuk mereka karena diurai oleh mikroba tadi. Tunai. Nah, ya diurai. Nah, ini gurame, yang itu lele. Coba. Lebih baik. Hah? Ada tomat, yang di situ ada tomat, ini cabai. Yang cak ini biasanya berapa lama, Pak? Yang ini umur sebulan, yang ini umur seminggu. Nah, ini sudah siap Lumayan. tanam sih, sudah tanam dulu. Oh, berarti ini belum ini nih Anda, Pak? Belum jadi. Belum. Nah, ini biji cabai untuk Oh, persiapan semai kita hari ini. aduh, gitu loh. Nah, kawan-kawan, jadi kalau misalnya nanam cabai itu dari bijinya, terus juga rupanya kalau nak nanam cabai harus sabar. Ini baru apa namanya? Baru sebulan ini. Bulan. Baru Seminggu sebulan ya? ini seminggu loh. Iya. Jadi harus sabar ya kawan-kawan kalau nanam yang cak ini sabar. Pak, ini apa dia, Pak? Apa cak padi-padi ini? Ini namanya potre ya, untuk penyemaian. Nah, kita isi dengan media tanam. Media tanamnya campuran bahan organik, pupuk kandang, tanah kompos dengan sekam bakar dan sekam mentah. Ini sekam mentah, tapi ada juga sekam bakarnya ini yang hitam-hitam nih. Apa sekam bedanya, hitam. Pak? Kalau yang sudah dibakar itu bisa menjadi unsur hara pupuk di tanaman. Kalau yang belum dibakar ini untuk menjaga kelembaban. Waktu kita nyiram, airnya tertampung di sini di butiran-butiran Dia ini. nih nyerap Ya, menyimpan air. mirip padi. Iya, menyimpan air kayak itu. Nah, ini tempat kita nyemai. Oh, Pak, ini biji cabenya nak dikeringin dulu apa Nah, ini cak mana? biji cabai sudah dikeringkan, sudah kita jemur. Nah, baru kita semai ke sini. Ini air sedikit untuk Yang apa tuh? Apa? Nah, itu. Kalau kita ngembek biji ini sikok-sikok ke sini pakai tangan susah. Pasti lepas. Terus? Nah, sikok caranya kayak ini. Ini celup ke di banyu, ini tempel ke, dia pasti melok. Tuh. Oh, Nah, unik ya. kayak itu. Nah, kawan-kawan, jadi kalau misalnya nak muda ngambil biji cabe,
kasih banyu dikit baik kawan-kawan. Iya. Pakai tusuk. Cabe dan lidi. Hah? Lidi ya, kira-kira itu Iya, lidi kan? iya, lidi. Kira lidi itu. Coba praktek. Coba. Coba. Nah, ini kan, Pak. Ya. Tuh. Sikop be. Gimana, Pak? Basing sini. Iya. Boleh sini. Tanam dia. Wow. Pak, ini Harus ngapa tertutup. beda yang ini sama yang ini? Ini adanya ngapa beda? Apa beda, Pak? Kalau yang ini biasanya ditanam di polybag besar, Kakek. Oh. Nah, kalau yang ini biasanya ditanam di kebun supaya mudah bawanya. Jadi sekali bawa bisa Langsung 50, banyak. 50 iko. Oh, ini 50 tuh. 50 iko. Tapi kalau 5 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, 50. 5 Iya, kali 10, 50. Karena saya ngitung-hitungnya lama kan. Oke. Maaf. Jadi yang ini nanti kita pindahkan di polybag. Bisa juga ke ini. Nah, kalau yang ini bisa kita bawa ke di sana kan ada kebun tuh. Iya. Luas. Tuh lagi buka lahan. Nanti ini tinggal bawa aja. Kita tanam. Nah, kalau yang ini Ini apa, Pak? kita pakai polybag organik daun pisang. Jadi begitu tanam Kakek tidak perlu lagi dibuang. Kalau ini kan harus dibuka. Iya. Nah, kalau ini langsung dibenam dengan ini ya. Dengan Ini tidak campak, Pak. Aman. Aduh. sudah terikat oleh akar. Oh. Ini daun pisang ini. Daun pisang. Ini langsung tanam. Kalau mau coba Boleh. tanam sana, Boleh. Ayo. Ayo, Pak. Yang mana, Pak? Nah, kawan-kawan, jadi Anissa sama Devlan sama Andika sama bapaknya pengen nanam cabe. Nah, ini cabenya masih apa namanya? bibit. Masih bibit kawan-kawan. Kami nak nanam di situ. Nak melok dak? Ayo melok ya Anissa. Penasaran kan? Kebun cabe, ayo. Ayo. Nggak campak cabenya. Pak, ini mak mana Pak? Biar ndak digigiti hama apa ulet. Cak mana Pak? Kita biasanya pakai pestisida ya, tapi kita menggunakan pestisida nabati. Hah? Pestisida Apa itu, nabati, pestisida organik yang bukan bahan kimia. Kalau Oh. pestisida kimia biasanya mengakibatkan keracunan bagi kita. Walaupun tidak keracunan sekarang, nanti hasil panennya bisa menyebabkan residu pestisida menyebabkan kanker dalam tubuh. Oh. Oleh karena itu kita pakai pestisida nabati. Pestisida nabati itu bisa dibuat dari tembakau, daun sirsak, nangka Belanda, bawang putih, dihaluskan, kemudian kita semprotkan. Oh, mudah ya. Ya. Dikasih banyu. Iya, kasih banyu, semprotkan itu untuk mengusir ulat dan hama-hama lain yang banyak di tanaman. Oh, itu Nah, kawan-kawan, jadi Anissa sama Devlan sama Andika sama bapaknya sudah nanam cabe. Terus juga kami sudah dengar penjelasan dari bapaknya, cara biar lebih banyak buahnya, cara biar tumbuhannya ngusir penyakit, ngusir hamanya. Banyak nih yang kami pelajari dari sini, kawan-kawan. Oh iya, Pak. Di sini caknya luas nian, Pak. Apa baik selain cabe? Iya, di sini kan ada sekitar 5 hektar. Wush. Terus dari tanaman palawija, Heeh. terus tanaman hias, juga ada tanaman buah-buahan. Nanti yang Oh. depan ini kan ada matoa, ada rambe, ada duren. Duren masa panennya sudah lewat, terlambat datangnya. Ya. Jadi, Pak, apa namanya? Tanaman hias di sini apa baik, Pak? Kalau tanaman hias yang paling kita tonjolkan ada anggrek spesies Sumatera Selatan yang ada di belakang. Boleh nggak, Pak? Nanti kita jenguk sana, dan di sana juga ada burung semidan, burung khas Sumatera
yang sangat unik, yang sangat cantik. Emang boleh Pak melihara itu? Boleh. Ada klasifikasi dilindungi, ada yang dilindungi, ada yang boleh ditangkarkan, ada yang memang benar-benar dilarang. Oh. Ya, kalau yang benar-benar dilarang kita tidak berani. Seperti burung elang, tidak boleh. Itu juga melanggar hukum. Kancil, melanggar hukum itu. Kancil, burung elang, macan. Aduh, jangan Pak. Ngeri pula. Nah, ini tempat penangkaran anggrek spesies. Oh, banyak Ini ya. sengaja udah dibuat jembatan biar budak-budak kecil tidak nyebrang. Galak Oh, dipetiki. Ayo, ke sini. Iya, Pelan-pelan Pak. yang harus pelan-pelan kamu. Oh iya. Kalau Benar. kalau saya biasa. Sudah sepuh. Iya. Apa dia expert? Nah, ini nih anggrek spesies Sumatera Selatan. Yang ini. Ini ada yang lagi berkembang nih. Apa itu? Nah, ini namanya Cymbidium chloranthum. Anggrek pula. Ya, ini anggrek Cymbidium chloranthum, ini bunganya. Cantik. Ini, Bagus ya. iya, ini ada di Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Oh, Nah, kalau ini ini Cymbidium bicolor. Bunganya nanti ke bawah, coklat keunguan. bagus caknya. Bagusnya pasti. Kalau Nah, ini Doritis pulcherrima. Anggrek batu, biasanya tumbuh di karang, di tebing-tebing karang. Bunganya ungu. Nah, ini yang lagi berkembang Eria ornata, anggrek api. Oh, anggrek api. Ya, kalau dari jauh kelihatan seperti api menyala kan? Oh iya, menyala abangku. Iya, ini Eria ornata namanya. Anggrek Eria. Api-apinya jangan sampai. Ini Bulbophyllum sp. Ini mulai berkembang juga nih. Itu Bulbophyllum. warna apa, Pak? Ini warna Kayak kuning. bertumbuh. Warna kuning. Ini mulai berkembang. Ini Bulbophyllum lobii. Uniknya kalau dia lagi berkembang, lidahnya bergoyang. Emang ada lidahnya? Tapi sayang lagi tidak berkembang ini. Nah, terus ini Phalaenopsis amabilis, anggrek bulan. Wow. Oh, cantik ya. Iya, banyak yang dijual sekarang tuh yang hibrid. Yang Hibrid. ungu, Oh iya, bintik-bintik, iya. segala macam. Nah, aslinya yang ini khas Indonesia. Dari hutan, namanya Phalaenopsis amabilis. Cantik nih. Nah, ini. Nah, yang Eh, yang lebih unik lagi yang ini nih. Bener kan? iya benar. Yang lebih unik lagi yang ini, daunnya seperti kacang panjang. Panjang. Nah, coba. Ini namanya Phalaenopsis labukensis. Jenis anggrek ini juga. ada isinya enggak, Pak? Kate, ya. Ate. Daun, ini daun. Daun anggrek, nanti bunganya dari sini keluar. Ih, mencak kaki. Iya, seperti Gurita. ini Phalaenopsis labukensis namanya. Nah, yang ini rata-rata. Pak, kan susah kan biasanya nanam-nanam cak ini, nanam anggrek. Tipsnya mak mana, Pak? Sebetulnya anggrek tuh bagi wong yang biasa tanam tidak susah. Anggrek itu cuma butuh cahaya, Hah? udara, Ya. dengan kelembaban. Kalau 3 indikator itu terpenuhi, insya Allah aman. Oh, Jadi udara, makanya ini digantung supaya Iya. dia dapat angin. udara. Ah. Ya, Terus kelembaban, nah di bawah itu kita buat kolam untuk menjaga kelembaban sehingga ada Bisa kandungan diserap. air terus, ya lembab terus. Terus cahaya dibutuhkan untuk fotosintesis. Ini. Nah ini karena ini tadinya kita dapatkan di pegunungan Heeh. di atas 1000 meter di atas permukaan laut, artinya dingin di sana kan. Iya. Nah kita bawa ke dataran rendah yang panas. Nah makanya panasnya kita kurangi dengan paranet. Ini 65% yang masuk, tidak 100%. Pantesan ada. Makanya kondisi di sini jadi adem seperti di pagar alam. Iya. Iya, benar.
Nah, sudah paham mengenai anggrek? Sudah. Dari mana asalnya? Ya. Cak mana tumbuhnya? Berapa harganya sampai ditanya? Nah, beli apa? jadi mudah-mudahan paham untuk anggrek. Nah, sekarang kan aku tadi janji. Nah, panen madu galah lah kita panen madu. Nah, kita panen madu ke sana. Itu ya Pak? Iya. Oh, madu. Ini beda dak jenisnya atau cak mana? Ini ada dua macam ya. Yang Ini apa? Yang ini itama. Kita mah Itama ini nakal. Kalau ngigit. kita buka, gigit, masuk di hidung, masuk di kuping. Nah, yang ini tora. Lebih Baik. besar, tapi dia baik. Ah. Walaupun kita panen, dia caida. Oh, Kita buka ya. ini Devlan Ini kita buka nyengat Devlan. dak? Tidak nyengat. Jadi, lebah ini ada berapa macam ya? ya. Lebah apis, itu nyengat. Aduh. Lebah apis mellifera, apis cerana, itu nyengat. Ada lagi yang lebih nyengat. Apa? Tawon gong. Tawon gong. Tahun. Maunya binatang. Sebesar ini. 3 hari 3 malam demam. Aduh. Nah, kalau yang ini aman, dia ngasih madu, tapi dia tidak nyengat. Nah, ini kita buka. Itu madunya. Ini. Takut. Coba pegang. Pak mana Pak? Nah, ini kita panen. Tidak ada apa-apa. Oke. Nah, Kawan-kawan, nyingok prosesnya seru nian kawan-kawan. Bok madu nianan tidak becak yang dijual-jual uang itu. tidak nakal kan? Tidak, baik. Diam dia. Coba pegang. Yang ini lubang ini untuk apa, Pak? Untuk dia masuk. Oh, Untuk dia keluar masuk nyari madu. dia ya banyak tumbuhan di sini, jadinya Iya. pacak nyari madu. Biasanya kalau sudah Bapak panen, Bapak jual apa cak mana? Ya, biasanya dijual. Oh, berapa, Pak? Sekarang madu trigona ini 300.000 per kilo. Mahal. Kalau yang ini Sama harganya sama. Ayo buka. jangan. Bapak mau mana, Pak? Kalau yang cek ini kan nyengat. Mau mana manennya? Ini pakai baju, ini ada bajunya. Wow. Oh, Pakai baju pengaman. harus ekstra hati-hati. Kemana-mana Pak. Ya. Iya memang. Nah, kan di kemana-mana dahnya. Pakai baju ini. Mencak di Upin Ipin. Nah, kenapa ada ini? Ini nggak nah dia masuk nah. Jangan. Cak mana rasanya? Cuma Madu asli. Langsung ada panen. asam-asamnya ya. Iya. Evan. Ini salaknya. Oh, asli tidak cak yang dijual. Yang palsu kalau dewek kan. Nah kawan-kawan, jadi Anissa sama kawan-kawan sama bapaknya sudah banyak belajar ya Pak ya. Bapak ini baik nian ya. Kami sudah diajak nanam cabai, kami sudah diajak
panen madu, nyabut ubi, terus apa belajar banyak lah pokoknya kawan-kawan. Pokoknya di sini tuh seru nian, banyak pulau yang pacak kita pelajari. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya penasaran dengan episode selanjutnya yang gak bakalan kalah seru, ya sudah pantengin terus ya vlog kampung sama Anissa Junaidi sama kawan-kawan. Dadah.